Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kembali dengan saya, Suryo Saputro, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Farida. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih oke. Nah ini ya. Bu Farida, kali ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap pembelajaran yang Bu Farida laksanakan. Sebelumnya, Bu Farida, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa, Bu Farida? Ya, Pak Suryo, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut rencana pembelajaran yang sudah dibuat, tujuan pembelajaran saya nanti yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya di kelas 5, yang pertama yaitu agar mereka mampu untuk menjelaskan terjadinya siklus air. Ya. Kemudian yang kedua, mampu membedakan tahapan-tahapan siklus air, mulai dari evaporasi dan lain-lainnya sampai tahap presipitasi. Kemudian karena di sini ada 4, yang ketiga yaitu supaya peserta didik mampu menganalisis bagaimana sih proses siklus air itu terjadi. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat bagan sederhana terkait dengan siklus air. Artinya di sini ada beberapa tujuan yang ingin Bu Farida capai ya. Salah satunya tadi menjelaskan bagaimana siklus air, bagaimana tahapan-tahapan siklus air, kemudian bagaimana proses terjadinya siklus air dan membuat bagan ya Bu Farida ya. Baik. Terima kasih. Kemudian untuk yang lain Ibu, tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut, tujuan tersebut ada strategi, ada rancangan-rancangan atau metode yang ingin Bu Farida itu nanti tunjukkan. Nah, mungkin Bu Farida bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Baik, terkait dengan metode, saya tetap menggunakan metode klasik ya, ceramah, kemudian ada tanya jawab, diskusi, kemudian disertai dengan penugasan. Untuk modelnya, saya menggunakan model diferensiasi yang didukung dengan PSE atau KSE sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Berarti artinya Bu Farida sudah istilahnya menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya, karena tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul Pak Suryo. Baik Ibu, untuk selanjutnya tentu saja ada lagi media Ibu. Nah, media pembelajaran yang ingin Ibu nanti gunakan itu seperti apa? Jadi saya di sini menggunakan media video siklus air Pak Suryo. Kemudian terdapat gambar-gambar, yaitu kan bentuk visualisasi supaya siswa lebih paham apa itu siklus air. Kemudian saya sisipi dengan kegiatan permainan. Saya rasa begitu Pak Suryo. Oh gitu ya. Ini tadi ada permainan, kemudian ada video. Tentu itu hal yang menarik untuk peserta didik ya. Harapannya gitu ya. seperti itu. Nah sekarang Ibu, seperti tadi strateginya sudah disampaikan, kemudian medianya juga sudah disampaikan, tujuannya tadi yang ingin disampaikan juga sudah disampaikan. Kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu ya untuk pembelajaran ini? Pelaksanaannya mungkin bisa saya kondisikan besok Pak Suryo. Oh besok ya. Oh ya. Begini Bu Farida, terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Farida lakukan besok, saya mohon izin untuk bisa observasi atau melakukan pengamatan ketika Ibu nanti melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu. Baik, monggo Pak Suryo, silahkan. Selamat datang di kelas 5. Apabila ini diperlukan sebagai bentuk dukungan kepada keperluan panjenengan nopo, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Farida atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran besok pagi berjalan lancar, berjalan sukses, sesuai apa yang ingin dicapai. Amin. Terima kasih Bu Farida ya. Terima kasih Pak Suryo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
lagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Abdu, kenapa? Ya, semoga besok sudah bisa masuk lagi ya. Yuk, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di situ saja, yuk. Terima kasih anak-anak, semoga pada hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Kalian tentu sudah pernah menyanyikan lagu dari Sabang hingga Merauke? Dari Sabang hingga sampai Merauke sudah pernah kan? Nah, mari kita nyanyi lagu tersebut bersama-sama. Bu Farida mulai ya. Berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Ya, cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi ketika menyanyikan lagu nasional itu sikapnya tetap sikap siap. Walaupun kamu kalau nyanyi jangan sambil murung, harus senyum ya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan kegiatan kita sebagai siswa, yaitu belajar ke sekolah, kemudian mengenal bahwa Indonesia ini penuh dengan keanekaragaman. Nah, ini sedikit gambar tentang Indonesia ya. Itu ada daratan dan lautan, tapi kan backgroundnya kebetulan diberi bendera warna apa anak-anak? Merah dan putih. Baik. Nah, sebagai bentuk kita menjadi siswa harapan Indonesia, kita akan belajar tentang pelajaran yang ada di sekolah. Sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelas. Apa itu Bu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini dan kita laksanakan dalam satu pembelajaran penuh di hari ini. Nah, di sini terdapat beberapa keyakinan kelas. Di antaranya yang pertama, belajar dengan tertib dan semangat. Apakah kamu sanggup? Ada yang tidak sanggup? Apakah sanggup? Jawab. Kalau sanggup, jawab sanggup. Sanggup belajar dengan tertib dan semangat. Kira-kira keyakinan kelas apa lagi yang akan kamu lakukan pada pembelajaran kali ini? Iya, pinter Vira. Menjaga kebersihan. Setuju kalau kita akan menjaga kebersihan selama pembelajaran berlangsung? Setuju, berarti tidak ada yang membuang sampah sembarangan ketika pembelajaran. Apalagi? Tidak boleh bermain. Dan ada 6 keyakinan kelas yang harus kamu lakukan dalam sehari ini. Sanggup? Kelompok 1 sanggup? Yang semangat dong. Tadi katanya sudah berikhtiar bahwa kamu harus semangat. Sanggup? Kelompok 2? Kelompok 3? Sanggup. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat air itu apa saja? Tunjuk jari. Boleh dari kelompok 3 dulu. Siapa yang mau menjawab apa manfaat air salah satunya?
Ayo, berani menjawab. Rizky A, apa manfaat air? Sebutkan satu saja. Manfaat air untuk minum susu, berarti membuat susu. Untuk apa? Untuk diminum. Ya, bagus. Kemudian nomor 2. Mandi. Ya, kamu kalau mandi tentunya pakai air. Nggak bisa pakai sirup ya? Nggak bisa pakai teh ya? Ya, pasti pakai air. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Kelompok pertama. Apa? Mencuci piring. Bagus. Kalau kita lihat dari gambar, apakah sudah kamu sebutkan semua? Tadi mencuci piring sudah ya. Kemudian yang kedua untuk minum susu ya. Membuat susu pastinya menggunakan air. Kemudian mandi. Dan yang terakhir apa itu? Yang paling ujung. Kok ada gambar ikan, ada gambar kancil, ada gambar tanaman. Apa? Hah? Selain untuk ini tadi, untuk apa? Untuk menanam padi. Tidak hanya padi ya, semua tumbuhan membutuhkan air. Sebagai proses apa? Proses apa? Fotosintesis. Tanpa air, tumbuhan tidak bisa melaksanakan proses fotosintesis. Kemudian, ikan. Ikan tidak akan hidup kalau tidak ada air. Makanya kita butuh air. Yuk, selanjutnya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, Allah mengantar Bu Farida untuk mengajar kamu semua sehingga kamu bisa mengetahui satu, proses terjadinya siklus air. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal tahapan-tahapan dari siklus air. Dan yang ketiga, kita juga dapat menganalisis siklus air itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, kamu nanti semuanya akan dapat membuat bagan sederhana siklus air. Nah, itu nanti berupa produk yang akan kamu presentasikan ke depan. Nah, sebelum Bu Farida lanjut, Bu Farida mau tanya kalian hari ini. Itu ada gambar apa sih? Emoji atau emoticon ya. Yang sebelah kiri gambar emoji apa? Sedih. Yang sebelah kanan emoji apa? Senyum, senang ya. Siapa yang hari ini suasana hatinya seperti emoji sebelah kiri? Tunjuk jari. Ada tidak? Kok hampir tidak ada ya? Coba. Siapa yang hari ini suasana hatinya seperti emoji yang sebelah kanan? Hampir semua ya. Semuanya ya. Alhamdulillah. Berarti kamu diberi Allah rasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Baik, berarti kita lanjut. Nah, di sini ditanyakan, apakah kamu tahu tentang siklus air? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Yuk kita cari tahu dulu. Kita perhatikan ya video yang akan Bu Farida tayangkan. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es koko, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per hari, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia?
Air merupakan komponen penting dalam hidup. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi gas yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di air. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es bekuda. Ataupun berbentuk uap air. Baik, baru saja kamu melihat tayangan video. Apa sih kegiatan kita sehari-hari yang paling banyak menggunakan air? Apakah tadi disebutkan minum? Selain minum apa tadi? Yang paling banyak? Iya, mandi. Mandi itu kan 1 gayung, biur. 2 gayung, biur. 3 gayung, biur. Baru basah semua, kemudian kamu berikan apa di dalam di tubuhmu? Sabun. Kalau sabun masih kurang, bagian kepala diberi apa? Sampo. Apakah cukup seperti itu? Tidak toh? Pasti kamu bilas, air lagi, biur, air lagi, biur, air lagi, biur, dan sebagainya. Nah, tapi kenapa ya air terus-terusan dipakai tapi tidak habis? Ada yang bisa tahu kenapa? Ada yang bisa tahu kenapa? Jawabannya ada di LCD ya. Apa itu yang menyebabkan air tidak habis? Apa? Kelompok mana nih yang mau menjawab? 1 atau 2? Apa jawabannya? Karena apa? Iya, karena air bersiklus atau yang biasa kita sebut dengan siklus air. Nah, siklus air seperti yang kamu tadi lihat di tayangan video ada prosesnya bermacam-macam. Yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama apa itu? Yang mana yang pertama? Evaporasi. Kemudian setelah proses evaporasi ada proses apa? Kondensasi. Kemudian dilanjutkan dengan? Iya, lalu ada apa lagi? Infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Terus proses apa lagi? Kemudian ke laut, kembali lagi ke evaporasi. Kok lemes sih? Coba tepuk tunggal, tunggal, ganda, ganda. Nyanyi apa dulu yuk yang semangat? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya, tapi dirubah dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Yuk, 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut siapa kemana. Kok melempem? Sudah pernah kan? Sudah? Yuk, biar semangat. 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut siapa kemana. Naik apa dengan apa, ku duduk dengan siapa. Yuk, ya kita lanjut ya. Berarti kamu sudah tahu bahwa ada siklus air yang diantaranya evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Kemudian nanti ada nama lain lagi yang merupakan salah satu aliran air kenapa kok tidak masuk ke dalam tanah. Ya, ini ada materi-materinya. Nah, ini tadi yang Warda maksud yaitu limpasan. Jadi, ketika air itu tidak meresap ke dalam tanah, tapi langsung menuju ke sungai atau lautan, tapi mengalirnya melalui apa?
permukaan tanah. Jadi mungkin kayak paving gitu, di atas paving langsung menuju sungai, jadi dia tidak meresap ke dalam tanah. Itu namanya limpasan. Sedangkan infiltrasi itu airnya meresap dulu ke dalam tanah, kemudian ketika di dalam tanah tergantung, ada yang langsung menuju sungai, ada juga yang mengendap di dalam tanah tetapi kemudian diserap oleh akar-akar tumbuhan. Itu yang disebut dengan proses infiltrasi. Ya, anak-anak. Nah, ini transpirasi. Kalau transpirasi kok sama sih, Bu? Si. Iya. Kalau transpirasi itu dari tumbuhan itu biasanya kalau pagi mengembun kemudian airnya menguap ke udara. Barulah menjadi proses evaporasi. Nah, untuk mempermudah kamu kok saya masih bingung ya, Bu. Bu Pada akan ajak kamu untuk menyanyikan lagu Siklus Air. Ada yang sudah pernah menyanyikan lagu Becak? Pernah. Nah, ini lagu nada becak, naik becak itu tapi kita rubah liriknya dengan lirik siklus air. Kamu bisa gerakan bareng-bareng. Tepuk boleh. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Karena kamu tadi sudah belajar melalui video, kemudian Bu Farida tayangkan gambar, selanjutnya kamu bisa bernyanyi bersama-sama. Selanjutnya kegiatan berkelompok, silahkan kamu mengerjakan LKPD yang akan Bu Farida bagikan. Jangan lupa diberi nama anggota kelompok. Bisa dipahami? Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan, ya. Satu kelompok akan mendapatkan materi pembelajaran siklus, kemudian siklus airnya, ini kamu nanti tulis, kemudian yang terakhir kertas kosong sebagai media untuk kamu menggambar siklus air ya. Dari kelompok ini dulu, dalam satu kelompok dapat satu, dikerjakan bersama-sama. Satu bendel. Silakan siapkan yel-yel juga ketika nanti kamu presentasi ke depan. Setiap kelompok yang singkat-singkat aja yel-yelnya. Iya. Makanya harus kerjasama karena ada yang gambar, ada yang mengisi kotak-kotak, ada yang menulis anggota kelompok. Yuk.
Oh, dalam. Enggak apa-apa. Di nganu toh, ben gampang. Hah? Ini nggak usah ditulis, digambar toh. Sudah selesai. Sudah selesai. Karena sudah hampir selesai semua, sekarang saatnya kalian maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti ini terakhir di siapa, itu kelompok pertama yang maju ya. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Berarti kelompok kedua yang maju pertama. Baik, sekarang kelompok 2 silahkan maju. Majunya tampilkan yel-yelnya dulu. Yuk, kelompok 2 maju terlebih dahulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya maju. Yuk. Yel-yel dulu, kemudian kamu presentasikan kamu gambar apa. Selanjutnya isian dari siklus airnya tolong kamu bacakan. Setelah itu boleh duduk kembali, atau kalau kamu punya lagu yang mau kamu bawakan terkait dengan siklus air, silahkan sekalian dibawakan. Nah, yuk yel-yel dulu yuk. Yo, silahkan dilanjut presentasinya. Apa yang kamu gambar? Ya, terus? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Ayo. Ngomong sebisanya, Rizky B. Lanjutkan. Pertama, yakin resipitasi. Proses yang pertama apa? Proses yang pertama apa? Kondensasi. Yakin langsung kondensasi. Yang pertama depannya E. Apa itu? Ya, lanjut. Baik, ditunjukkan toh, ditunjukkan ke teman-temannya. Terus tadi apa? Yang pertama apa dulu? Evaporasi. Terus dilanjutkan proses apa? Terus? Lalu kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2. Kalau penilaian itu dunia Pak biasanya, tapi ini enggak ada ya. Yuk selanjutnya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3, silahkan maju. Yo. Yel-yel dulu. Yel-yel dulu. Baik, yuk selanjut dipresentasikan. Sudah betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, kelompok pertama, silahkan gilirannya maju. Mas, ayo ceritakan apa yang kamu diskusikan tadi.
Penggambar apa? Siklus air. Apa yang terjadi pada siklus air yang kamu gambar? Baik, terus lanjut. Lalu apa yang terjadi pada evaporasi? Menguap. Karena apa sih air menguap? Matahari. Lalu terjadi kondensasi. Kondensasi itu peristiwa apa sih? Awan. Ya, proses penggumpalan awan terhadap air. Kemudian presipitasi. Seperti apa sih proses presipitasi itu? Iya, jatuhnya air dari langit ke bumi atau yang biasa kita sebut dengan hujan. Lalu apalagi proses yang lain? Transpirasi. Apa itu proses transpirasi? Air apa yang menguap? Oh, air dalam tumbuhan melalui daun. Baik, adakah proses lainnya? Ada tadi infiltrasi ya, tapi di situ tidak ditanyakan. Terima kasih. Yuk, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari ketiga tadi Bu Farida anggap kalian sudah memahami apa itu siklus air. Selanjutnya Bu Farida ada permainan nih. Nah, permainan buat kalian terkait dengan benar atau salah. Jadi, ketentuan dalam permainan ini adalah Bu Farida akan memberikan pernyataan. Contohnya misalnya tinggi Bu Farida 150 cm. Betul atau salah? Kalau betul, kamu cukup dengan memegang tombol betul yang ada pada layar papan tulis. Nanti Bu Farida akan tulis benar atau salahnya. Ya, persaingannya berarti antar kelompok ya Pak ya, bebas saja. Oh, ya Bu Farida butuh yang sesi pertama 2 orang, silahkan maju, tapi tidak boleh sama ya kelompoknya ya. Kemudian nanti Bu Farida akan membacakan statementnya atau pernyataannya. Kamu cepet-cepetan untuk menuju ke apa ini? Lingkaran benar atau lingkaran salah. Jadi misalnya pernyataannya tadi, Bu Farida tinggi badan Bu Farida 150 cm. Kalau memang benar, kamu cepet-cepetan ke arah benar. Kalau salah, kamu cepet-cepetan ke arah salah. Nah, nanti poinnya dikumpulkan. Gitu ya. Yuk, siapa yang berani dulu? Rizky A sama Rizky B, ayo maju. Kan perwakilan dari kelompok 3 dan 2. Ayo maju. Baik, pernyataan yang pertama menurut kamu benar atau salah apabila, nanti cepet-cepetan ya larinya ya, hati-hati ya, ini ada tangganya ya. Apakah proses menguapnya air dengan bantuan sinar matahari dinamakan evaporasi? Go. Bertahan ya sama jawabannya. Yuk, yang teman-teman yang lain loh, kamu nempel dulu. Apakah betul proses menguapnya air dengan bantuan sinar matahari dinamakan evaporasi? Benar. Maka siapa yang benar? Rizky B. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mana Rizky B? 2. Lanjut. Ya, lanjut. Berarti kelompok 2 dapat skor 1 ya. Selanjutnya, dari kelompok mana sama mana? Yuk, siapa yang berani? Pertanyaan yang kedua.
Dengarkan baik-baik. Air di permukaan bumi mengalami penguapan lantaran mendapat tiupan angin. Tunggu dulu. Coba ulangi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan lantaran mendapat tiupan angin. Hitungan ketiga, silahkan pilih jawabannya. 1, 2, 3. Siapa? Ayo, menurut kalian benar atau salah pernyataan itu? Siapa yang benar? Siapa yang salah? Yang betul jawabannya adalah salah. Ya, berarti poinnya kelompok 2 nambah 1 lagi. Baik, dari pembelajaran kita hari ini tadi kita belajar apa saja anak-anak? Belajar apa saja anak-anak? Siklus air. Siklus air terdiri dari proses-prosesnya apa saja tadi? Evaporasi, lalu kondensasi, lalu presipitasi, dilanjutkan infiltrasi, dan ada lagi lainnya tadi transpirasi. Apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini? Bagian apa? Kelompok ini, bagian apa yang paling kamu sukai? Bermain, benar dan salah. Kalau kelompok ini? Senangnya mengintimidasi koncone loh. Jadi cepet apa? Gambar. Terus yang ini? Kelompok selanjutnya, apa yang kamu sukai? Apa? Apa? Ayo sebutkan satu yang kamu sukai. Bagian yang mana? Nyanyi. Baik. Ya, ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham silahkan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Warga mau berpesan bahwa kamu penting sekali untuk menjaga lingkunganmu, terutama dalam penggunaan air. Kalau kamu terlalu boros, air yang disikluskan lama juga kembalinya ke kamu. Tapi kalau kamu hemat, ya, air akan bersiklus dengan tepat waktu. Kamu tidak akan merasa kehilangan air, tidak akan selalu merasakan dampak dari kemarau, ya. Nah, selanjutnya pasti yang namanya sebuah pembelajaran ada evaluasinya. Silahkan kerjakan evaluasi yang Bu Farida bagi, ya. Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Yuk, baca kumpulkan beserta dengan LKPD yang tadi sudah kamu kerjakan. Kenapa? Ini jadikan satu. Nanti sama kelompok yang lain. Ayo, kumpulkan. Ayo. Ayo, 3. Ayo. Untuk pekerjaan kelompoknya, tolong dijadikan satu sama ketua kelas. Silahkan ketua kelas dikumpulkan punya kelompok yang lain. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita diberi pesan bahwa kita wajib memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian dalam pemanfaatannya kita harus secara bijak anak-anak, yaitu tadi menggunakan air secara berlebihan atau secukupnya. Secukupnya. Kemudian apalagi selain pesan yang harus kita lakukan yaitu menggunakan air secukupnya. Ada yang dapat kamu ambil hikmahnya dari pembelajaran kita hari ini?
apa? Mengenal siklus air. Mengenal siklus air. Alhamdulillah kita dapat ilmu satu lagi, yaitu mengenal siklus air. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Silahkan ketua kelas memimpin doa, kemudian kita akhiri dengan salam. Yuk. Siap, gerak, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan saya Suryo Saputro, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Farida. Assalamualaikum Farida. Bagaimana kabarnya Farida? Alhamdulillah sehat Pak Suryo. Alhamdulillah. Suryo bagaimana? Alhamdulillah juga sehat, tetap semangat Farida. Ya, Bu Farida. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Telah memberikan istilahnya waktu berkenan untuk diwawancarai kepada saya, sehingga kali ini yang ketiga kalinya berbeda. Yang pertama dari kegiatan praktikasi, kemudian yang kedua pada waktu Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya melakukan observasi, dan yang ini yang ketiga yaitu pasca observasi. Untuk itu Bu Farida, saya ingin mengapresiasi dulu Bu Farida terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Farida laksanakan. Alhamdulillah kelihatannya Bu Farida pembelajarannya sukses ya Bu Farida ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sukses ya. Ya. Bu Farida, menurut Bu Farida, setelah melaksanakan pembelajaran yang sudah dilakukan, bagaimana perasaan Bu Farida? Tentunya senang ya, apalagi bisa didampingi Pak Suryo ketika pembelajaran berlangsung. Cuman ya namanya kepuasan itu belum puas dengan apa yang sudah saya laksanakan di kelas. Oh, berarti masih ada yang belum puas ya? Iya. Terkait dengan mungkin hafal gitu ya. Tentu. Kira-kira Bu Farida bisa menyampaikan kepada saya terkait apa yang membuat Bu Farida belum puas terkait pembelajaran tersebut? Ya, terkait pembelajaran yang kemarin berlangsung, kebetulan Pak Suryo menunggui saya di kelas, itu menurut saya kondisinya ada beberapa siswa yang belum aktif, jadi belum aktif semuanya. Padahal harapan saya kan semuanya aktif begitu Pak Suryo. Oh, berarti Bu Farida harapannya semuanya aktif, tetapi ada anak-anak yang belum aktif ya. Iya. Itu bagian besar ataukah sebagian kecil atau bagaimana Bu Farida? 50-50 Pak Suryo. Iya. Oh iya, kira-kira Bu Farida, mungkin saya akan membuat skala ya Bu Farida, skala 1 sampai 10 untuk penilaian. Mungkin Bu Farida punya nilai antara 1 sampai 10. Kira-kira pembelajaran Bu Farida itu, Bu Farida mengira-ngira saja lah, itu nilainya berapa ya? Kalau secara global ya Pak Suryo, mungkin saya masih dikatakan masuk ke nilai 6 atau 7 Pak Suryo. Jadi istilahnya ya dikatakan belum cukup ya tidak, tapi juga belum memuaskan saya sebagai pelaksana pembelajaran di sini. Oh, artinya nilai 6 atau 7 tersebut masih belum puas ya? Iya. Nah, terus harapan dari Bu Farida untuk mencapai level yang selanjutnya, kira-kira level berapa Bu Farida? Atau ke nilai berapa gitu, untuk biar mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan? Tentunya saya sebagai guru inginnya optimis ya, mencapai pembelajaran yang pertama berhasil bagi siswa dan juga berhasil bagi saya pribadi. Jadi saya harapannya ya pengen dapat
9 lah. 9. Target saya dapat pembelajaran di angka 9. 9 berarti nyaris sempurna ya Bu Farida ya. Namanya Memang harapan gitu Iya. ya. Kemudian Farida, tadi Farida sudah menyampaikan apa kekurangan dari pembelajaran, mengapa tidak puas dengan pembelajaran yang Bu Farida laksanakan. Adakah strategi atau apa ya, program-program yang ingin Ibu Farida kembangkan untuk memperbaiki pembelajaran yang menurut Bu Farida itu kurang memuaskan? Tentunya yang pertama saya merefleksi diri saya sendiri ya sebagai pengajar di momen tersebut. Kemudian saya merefleksi kepada siswa apa yang kurang dari pembelajaran Bu Farida pada hari itu. Kemudian kepada teman-teman guru, terutama Pak Suryo yang kebetulan hari itu berada langsung saat proses pembelajaran, apa yang baik yang bisa saya terapkan, praktek baik apa yang bisa saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Oh iya, berarti artinya Bu Farida sudah menggali sendiri ya, menggali artinya apa kekurangan yang ada pada pembelajaran tersebut, kemudian direfleksi tadi ya, makanya merefleksi, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat juga ya. Ya, Nah, kemudian selain berkolaborasi dengan teman sejawat, kira-kira siapa lagi yang dilibatkan untuk mendukung program atau perbaikan yang Bu Farida lakukan? bisa mungkin selanjutnya saya akan melibatkan orang tua. Ya. Dari orang tua kita dapat informasi bagaimana kesan pembelajaran anak ketika di kelas. Jadi kalau sama orang tua kan lebih terbuka daripada saya tanyai langsung di kelas. Berarti selain tadi kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian orang tua, adakah mungkin peran kepala sekolah? Tentu peran kepala sekolah membantu, terutama nanti kan pasti ada supervisi ya. Kalau kita sebagai guru kan rutin di supervisi begitu Pak. Sebenarnya dari supervisi itu atau mungkin saat tidak supervisi pun mungkin saya bisa berdiskusi atau bertanya lah istilahnya. Sebagai seorang kepala sekolah kan memimpin dan pernah punya pengalaman mengajar yang lebih banyak daripada saya, ya pasti saya akan meminta pendapat lebih baiknya seperti apa. Oh ya. Kemudian Farida, tadi sudah terkait siapa saja yang Ibu Farida libatkan program perbaikan Ibu, kemudian untuk komitmen Ibu, bagaimana supaya langkah atau strategi Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu tadi bisa terwujud. Komitmen saya sebagai guru ya tentunya merubah proses saya dalam merancang pembelajaran di kelas. Kemudian pengaplikasiannya bagaimana, dimulai dari langkah-langkahnya, model pembelajarannya, medianya, apa sih yang kira-kira dari pembelajaran kemarin kita dapat ambil hikmahnya. Kalau pakai media mana ada video, kemudian ada gambar, kok bisa membuat siswa kurang aktif gitu. Mungkin nanti bisa saya benahi melalui videonya atau gambar-gambarnya atau lain halnya yang bisa lebih menarik lagi. Jadi saya sebagai juga akan terus belajar dan belajar. Baik, Farida, tadi sudah dilaksanakan. Kemudian terkait waktu, Farida, bagaimana Farida melaksanakan program tersebut? Apakah ada waktu mungkin 1 minggu, 1 bulan, biar itu program itu langsung sudah dilaksanakan, langsung bisa berdampak pada pembelajaran yang Ibu laksanakan? Tentunya di RPP selanjutnya Pak Suryo. Jadi di pembelajaran selanjutnya akan saya kemas sedemikian rupa sehingga hal-hal yang menurut saya kurang efektif di pembelajaran kemarin saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak Suryo. Walaupun mungkin materi selanjutnya tidak sama dengan materi pembelajaran sebelumnya. Artinya apa yang menjadi refleksi dari pembelajaran hari ini, pembelajaran itu yang Bu Farida lakukan dijadikan pedoman ya, langkah awal untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Jadi masa lalu itu sebagai pengalaman untuk kita menindaklanjuti masa depan. Terima kasih Bu Farida sudah
berkenan untuk diwawancarai. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bu Farida terkait dengan pembelajaran demi kualitas pembelajaran yang lebih baik itu dapat terwujud. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.